Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2020. Kita akan belajar tema 1, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Kemarin kalian sudah mendapatkan buku tema. Sekarang dibuka halaman 5, yaitu mengamati tentang bunga. Nah, sekarang dilihat halaman 5, itu ada bunga. Pada bunga itu terdapat beberapa bagian bunga. Ada mahkota, ada benang sari, kemudian ada kelopak, ada kepala sari, tangkai sari, dan putik. Dan ini adalah bunga yang sempurna, yaitu bunga yang memiliki putik dan kepala sari. Jadi bunga itu memiliki 3 jenis bunga yang berbeda. Yaitu ada bunga jantan yang hanya memiliki benang sari saja, kemudian ada yang memiliki putik saja, dan ada bunga yang sempurna, yaitu yang memiliki putik dan kepala sari. Nah, perkembangbiakan ini disebut perkembangbiakan generatif, di mana terjadi proses perkawinan antara kepala sari kepada kepala putik. Nah, ini ada salah satu contoh bunga yang Bapak dapatkan di lingkungan sekolah. Sini ada kelopak bunga. Kemudian di sini ada tangkainya di bawah. Kemudian ini ada mahkotanya. Nah, ini mahkota. Di sini ini termasuk bunga yang sempurna karena dia memiliki di pinggir-pinggirnya ini ada benang sari. Nah, di tengahnya ini dia memiliki putik. Nah, ini artinya dia bunga yang sempurna karena memiliki benang sari dan putik. Selain ini itu ada bunga yang tadi yang hanya memiliki benang sari atau jantan, dan bunga yang hanya memiliki putik saja. Mereka berkembang biak dengan cara bantuan dari alam, bisa melalui angin ataupun dari serangga. Nah, tugas kalian sekarang adalah mencari bunga yang jantan, yang betina, serta bunga yang sempurna. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putik. Ini adalah tangkai putik. Ini adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari yang penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin.
hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rentek dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka, serbuk ada mengenai putik teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah durian pun tumbuh. Saat ini, kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan ambil contoh bunga dadap. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke putik. Lalu, serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan dengan manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setengahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Yang
terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu, penyerbukan serumah, penyerbukan silang, lalu penyerbukan lastar atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga?